Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa untuk berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah dalam rangka untuk beribadah kepadanya, dalam rangka untuk belajar ilmu agama, mempelajari agama Allah, menuntut ilmu syar'i, bertolak ilmi, yang ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua, yang dimana inilah yang menjadi amalan yang bisa dibilang besar, paling besar pada zaman ini. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya belajar ilmu agama pada saat ini merupakan bentuk jihad fisabilillah yang paling afdal. Yang kita ketahui bersama bahwasanya puncak dari agama ini adalah jihad fisabilillah, berjihad perjuangan agama Allah. Yang dimana pada saat ini kita hanya bisa memperjuangkan agama Allah dengan mempelajari agamanya, mempertahankan syariatnya dan juga mengamalkannya. Dan subhanallah, pada saat ini, pada zaman sekarang, kita lihat banyak di media sosial, banyak kerusakan yang terjadi, banyak kejahatan di mana-mana. Bahkan waliyadzubillah yang sekarang lagi rame, ada seorang guru wanita, guru SD, yang waliyadzubillah melakukan perbuatannya sangat keji, sehingga dia tega mengajak anak didiknya, ini guru SD perempuan, mengajak anak didiknya laki-laki masih SD ke rumahnya. Untuk apa? Apakah untuk les privat, bimbingan, kelas tambahan? Bukan. Karena banyaknya kerusakan kaum di saat ini, waliyadzubillah, dia menyerahkan anak tersebut ke suaminya untuk perbuatan yang tidak senonoh, LGBT. Dan masih banyak yang lainnya. Yang ini kita harus selalu sadari bahwasanya memang dunia ini bukanlah tempat yang aman, tempat yang untuk kita bisa bersenang-senang, untuk kita bisa selamat di sana. Tapi dunia ini adalah tempat ujian untuk kita semua, terutama bagi orang-orang yang beriman, di mana Allah menguji kita agar melihat siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Dengan kita diberikan oleh Allah kecenderungan syahwat yang sangat tinggi, maka dari itulah Allah menguji kita. Karena dasar dari manusia, mereka adalah cenderung pada syahwat, pada keinginan untuk melakukan kejahatan, keburukan, kerusakan. Maka barang siapa yang bisa menahan syahwatnya, menahan hawa nafsunya, maka dialah yang akan selamat dari ujian yang Allah berikan di dunia. Dan kita harus sadar bahwasanya dunia ini adalah tempat yang hanya sementara, tempat untuk seorang yang ibarat dia safar, perjalanan, dia ingin ke tempat tujuan yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan. Lalu dia di tengah-tengah perjalanan singgah sebentar di bawah pohon, yang di situ ternyata banyak iming-iming
di pohon tersebut mungkin ada buah yang banyak, ada sungai yang jernih, ada ikan dan lainnya. Maka sungguh sangat aneh ketika orang ingin perjalanan tetapi dia sibuk, bahkan betah di tempat persinggahan. Itulah ibarat dunia. Innamal hayatud dunya la'ibun lah. Sungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda-gurau semata. Jadi ketika seseorang dia berusaha mati-matian serius dalam mencari dunia, banting tulang, tapi tujuannya hanya dunia, nah, ternyata dia masih masuk pada permainan dan senda-gurau semata. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ketahuilah bahwasanya akhirat hanyalah tempat yang terbaik, tempat yang paling baik, dan tempat yang kekal. Maka gimana jadinya? Ketika seseorang memilih kehidupan yang sebenarnya permainan, kehidupan yang sebentar, dia tukar dengan kehidupan yang sangat baik, kehidupan penuh dengan kenikmatan, lagi kekal, yaitu kehidupan akhirat, surga. Maka ini sangat mengherankan. Maka kita harus jadi seorang yang cerdas. Seperti apa orang yang cerdas itu? Apakah orang yang mampu memahami bahasa dengan cepat? Apakah orang yang cerdas dialah yang pandai dalam bisnisnya? Apakah orang yang cerdas dialah yang pandai dalam mata pelajaran yang diajarkan? Bukan seperti itu. Nabi SAW mengabarkan orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian dan yang paling baik menyiapkan bekal untuk kematian. Itulah orang yang cerdas. Orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik menyiapkan bekal untuk datangnya hari kemudian. Dan ini terbukti ketika kita mau menggunakan akal sehat kita. Orang capek-capek kerja keras dari pagi sampai malam, lembur malam sampai pagi, tapi ternyata apa yang dihasilkan? Kenikmatan yang sebentar, yang bahkan dia belum mencapai kenikmatan tersebut, belum tentu dia mendapatkannya, dia mati-matian. Dan kalaulah dia mendapatkannya, itu pun dia hanya menikmati sebentar, karena dia perlu waktu yang panjang. Sebentar, tiba-tiba umur 40 tahun. Betapa banyak Pak orang-orang yang sukses, orang yang kaya raya di dunia ini, kebanyakan umurnya berapa? 50-60. Sudah masuk fase bonus. Hanya bonus. Dan sedikit dari umat Nabi Muhammad SAW yang umurnya di bawah 70. Sedikit di atas 70, banyak di bawah 70, antara 60 sampai 70. Sedangkan dia meninggalkan, melupakan kehidupan yang pasti akan dia jalani. Dimulai dari kemarin fitnah kubur, ini pasti pintu gerbang antara dunia dan negeri akhirat. Setiap orang pasti akan merasakannya tanpa ada keraguan. Sedangkan dunia ini masih ragu. Kerja banding tulang, belum tentu sugih, cek melarat. Tapi jarang orang yang mengejar akhirat, yang itu sudah pasti Allah balas ketika dia mengerjakan dengan syarat ikhlas wa ittiba, mengikuti syariat. Ini sudah pasti ikhlas, mengikuti syariat,
Allah beri balasan kenikmatan yang pertama di alam kubur dan di alam negeri akhirat. Maka kita jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Kadang-kadang masih oke lah, karena kita memang masuk fase pada abad atau generasi akhir dari umat ini. Maka sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah. Semakin tua zaman, semakin rusak umat. Tapi minimalnya jangan terlalu kita tertipu sampai meninggalkan amalan negeri akhirat. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan yang besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau hingga umatnya sampai akhir zaman. Jamaah rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita yang berkaitan tentang tadi orang yang paling cerdas apa tadi? Banyak dengan kematian. Aktsaruhum dzikran bil maut wa ahsanuhum isti'dadan. Dan ini pembahasan juga berkaitan tentang mati, kematian seseorang, yaitu tentang fikih pengurusan jenazah. Sudah separuh kita bahas kemarin dari fikih pengurusan jenazah. Kita membahas tentang 4 hal yang menjadi kewajiban bagi kaum muslimin terhadap mayit. Apa saja kemarin? 4. Yang pertama adalah memandikan, terus mengkafankan, terus menyolatkan, terus antar, terus masa ngantar dong? Level 5. Kemarin 4 loh. Kemarin yang kita sebutkan 4 yaitu memandikan, mengkafani, menyolatkan, terakhir menguburkan. 4. 2 sudah kita bahas kemarin, yaitu tentang memandikan dan mengkafani. Kita masuk 3 sudah, sholat juga sudah. 3 terakhir menguburkan. Dan benar tadi kata Bapak, ada di antara ulama yang menambahkan 1 lagi, yaitu mengantarkan jenazah. Sebenarnya ini 1 rangkaian dengan menguburkan, tetapi karena ada fikih proses dan keutamaan tersendiri antara mengantarkan jenazah dan menguburkan, maka ini ada pembahasan sendiri. Boleh tanya? Mengenai sholat jenazah. Sholat jenazah itu apa harus berjamaah atau boleh sendiri-sendiri? Soalnya saya waktu di Jogja itu orang datang tuh menyolatkan sendiri. Nanti ada yang datang lagi kan mereka pengen menyolatkan ya sholat sendiri itu. Terus kadang-kadang ya pas ada datang bersamaan, terus ya udah dari satu jadi imam, terus jadi berkali-kali itu disolatkan si jenazah itu seperti maksudnya gimana? Apakah sholat jenazah boleh sendiri atau harus jamaah? Maka jawabannya boleh sendiri-sendiri. Yang penting ketika pertama kali pensolatan jenazah ini tetap disyariatkan berjamaah. Kan posisi memang berkumpul di situ. Orang-orang yang bertakziah berjamaah, dan kemarin kita sebutkan ada keutamaan-keutamaan. Siapa disolatkan 40 orang yang bertauhid bisa memberikan syafaat dan lainnya. Tapi kan mesti ada orang yang ketinggalan yang ingin mendapatkan keutamaan ini. Orang yang menyolatkan jenazah kemarin apa? Nah ini keutamaannya apa? Orang yang mensolatkan jenazah mendapatkan 1
qirot. Dan 1 qirot seperti 1 gunung besar yang tinggi besar. Nah, makanya ada orang yang datang cuma datang, ada orang yang datang walaupun sendiri sholat. Nah, mungkin dia tahu keutamaan yang besar. Jadi memang kalau tidak mungkin berjamaah, dia telat boleh sendiri. Bahkan kemarin kita sebutkan boleh ketika sudah dikuburkan kita tetap pengen mendapatkan keutamaan, boleh sholat di samping kuburan orang yang sudah dikubur, yang meninggal, boleh. Ini khusus untuk sholat jenazah, boleh. Ini ada riwayatnya. Jadi ketika antum pengen menyolatkan entah keluarga, entah kerabat, entah teman, pengen banget tapi sudah dikuburkan, boleh mensolatkan di samping kuburan. Khusus untuk sholat jenazah. Sudah? Lanjut. Kemarin kita sudah bahas 3, yaitu memandikan, mengkafani, dan mensolatkan. Masuk ke 4 plus 5, yaitu membawa mayat ke pemakaman. Nah, maka di sini kita disyariatkan dalam Islam untuk mempercepat membawa jenazah ke tempat pemakaman, mensegerakan. Karena ada dalil tentang hal tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Asri'u bil jenazah." Percepatlah dalam pengurusan jenazah. Jadi semua, bukan hanya pengurusan, kalau bisa percepat, jangan diperlambat, dan juga ketika mengantarkan. Karena kadang ada mayit jenazah sudah siap dikafani, sudah siap disolat, sudah selesai, tinggal diberangkatkan. Tapi ternyata apa? Nunggu saudaranya, nunggu kerabatnya. Nah, masalahnya bukan ini. Ketika dia hidup, apakah dia pengen orang itu bertemu dengan dia? Giliran sudah wafat malah ditunggu, padahal sudah gak ada nyawanya. Sudah percuma ketemu. Karena ini tinggal raganya. Tapi Islam ternyata mensyaratkan agar mempercepat, walaupun ini keluarganya. Ingat ya, bukan wajibkan, tapi dianjurkan untuk mempercepat. Dalilnya tadi, percepatlah dalam pengurusan jenazah. Fa in taku sholihatan fa khairun tuqaddimuna. Jika ia orang soleh, nah, jenazahnya ketika dia orang soleh, di antara kalian maka dia akan kebaikan bagi diri kalian, akan menjadi kebaikan baginya dan kalian, karena dia ingin segera menuju tempat yang Allah janjikan. Nah, ini hampir lupa. Jadi bukan seseorang mendapatkan kabar baik dalam kehidupan akhirat bukan hanya ketika di alam barzah, alam kubur. Tapi yang pertama apa? Ketika apa? Ini orang mendapatkan kabar baik kalau dia akan mendapatkan kenikmatan atau kabar buruk akan mendapatkan adab. Pertama kali ketika apa? Sakaratul maut. Karena di sebuah riwayat, nah ini hanya gambarannya, panjang riwayatnya. Orang yang beriman ini akan didatangi malaikat, bajunya putih bersih harum, dan dikatakan selamat untuknya.
walaupun prosesnya juga sakit, tetapi sudah disambut dengan dibawakan kain kafan yang putih bersih, baunya harum. Ini pertanda seseorang akan lebih mendapatkan kebaikan setelahnya. Maka ketika dia sebenarnya adalah orang yang beriman, di sakaratul mautnya dia sudah diberi kabar, didatangi malaikat dengan seperti itu, maka dia ingin dipercepat. Dia ingin dipercepat karena ingin mendapatkan kenikmatan itu, yaitu di alam barzakh. Nah, jadi urutannya adalah informasi kebaikan atau adab ini ketika di mana? Sakaratul maut. Dan dia benar-benar merasakan walaupun belum utuh di alam mana? Alam barzakh. Nah, begitu selesai baru dia akan mendapatkan keutamaan yang sempurna. Kemudian jika ia orang yang bukan demikian, bukan orang yang beriman, artinya orang fasik atau orang kafir, maka keburukan akan lebih cepat hilang dari pundak-pundak kalian. Jadi orang buruk ini segera dikubur biar dipercepat mendapatkan sisa. Alhamdulillah. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian setelahnya adalah proses membawa mayat ke pemakaman. Dan ini ulama sepakat bahwasanya hukumnya sama, yaitu fardu kifayah. Fardu kifayah, wajib sebagian. Dan dianjurkan jenazah ini dibawa langsung, dipikul dengan kendaraan roda papat, roda manungso. Roda papat, roda manungso. Bukan dengan kendaraan. Bukan dengan kendaraan. Dan ini nanti ada catatannya, jangan dipotongin dulu. Tetap dianjurkan dipikul atau dibawa dengan oleh orang, bukan dengan kendaraan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan yang lebih utama adalah membawa jenazah dengan keranda, karena dengan demikian para pengiring akan secara langsung membawa jenazah. Karena ketika iring-iring jenazah melewati pasar misalnya, mereka akan mengetahui itu adalah jenazah dan mereka akan mendoakannya. Nah, ini diantara pendapat yang dikeluarkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian 4 ulama mazhab mereka sepakat tentang dianjurkannya untuk seorang laki-laki untuk mengantarkan jenazah ke makam. Jadi yang mengantarkan adalah asalnya laki-laki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ini tentang hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Hak sesama muslim ada 5. Yang pertama adalah membalas salam. Yang kedua adalah menjenguk ketika sakit. Yang ketiga adalah mengikuti jenazahnya yang dibawa ke pemakaman. Yang keempat adalah memenuhi undangannya. Yang kelima, bertasbih ketika ia bersih. Dia mengucapkan alhamdulillah, kita yarhamukallah. Jadi hak antara muslim yang harus ditunaikan tadi dari Imam. Di riwayat Muslim ditambahkan menjadi 6. Yang pertama tadi menjawab salam, mengucapkan salam. Yang kedua memenuhi undangan.
Dan di sini ada pembahasan khusus mengenai tentang undangan. Karena undangan ini wajib untuk dipenuhi. Ketika ada orang yang mengundang kita untuk acara tertentu, maka wajib kita datang. Wajib kita datang. Dan caranya gimana? Ketika kita tidak bisa, ya kita sampaikan. Karena ini hukumnya wajib. Jangan main iya, insya Allah iya. Tapi asal kita dalam hati sebenarnya menolak, nggak boleh. Kita harus sampaikan. Dan boleh, dan ini menjadi gugur ketika undangannya berisi tentang kemaksiatan. Ini menjadi tidak wajib lagi. Sedangkan undangan yang berisi hal yang disyariatkan utamanya atau hal yang mubah boleh-boleh saja, ini wajib untuk dipenuhi. Ini tadi yang kedua. Nah, tambahannya adalah jika dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Hak sesama muslim. Di antara tadi mengiringi jenazah. Adapun bagi wanita, maka ada perselisihan pendapat di antara para ulama, apakah terawih ataukah boleh. Maka terdapat hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, dia berkata, dahulu kami dilarang oleh Nabi untuk mengiringi jenazah. Ini para perempuan. Namun kami tidak dilarang dengan tegas. Ini asal hadisnya riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan hukumnya makruh wanita ikut mengiringi jenazah ke tempat pemakaman. Hukumnya makruh. Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan ulama Hanafiyah mengatakan hukumnya haram. Hukumnya haram. Dan pendapat kedua ini dikuatkan oleh Syekh bin Baz dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Jadi perempuan ini hukumnya minimalnya adalah makruh untuk mengikuti pengiringan jenazah. Bahkan ada yang dapat haram. Ini banyak orang yang belum tahu. Masih banyak masyarakat yang para wanita, bahkan mereka yang mungkin tidak pakai hijab, pakaiannya ketat dan yang lainnya, ikut serta ke pemakaman. Kemudian ketika proses perjalanan menuju tempat pemakaman, maka disyariatkan, ini sama persis kayak zaman dulu, pemakaman zaman dulu. Zaman dulu itu ada keranda tutup atasnya. Zaman dulu nggak ada. Nah itu sebenarnya yang sesuai sunnah yang disyariatkan. Terutama ketika jenazahnya laki-laki. Jadi langsung dipikul kelihatan pocongnya. Kelihatan pocongnya. Nah, di antara faedahnya adalah ini lebih bisa mengingatkan masyarakat tentang bahwasanya dia kelak akan sama seperti dia keadaannya, akan mati. Lebih terasa mengingatkan, walaupun hukumnya tetap boleh-boleh saja. Dan ini khilaf antara boleh dan tidak tadi mengenai ditutup. Namun ulama sepakat bahwasanya wanita ini boleh ditutup dengan keranda. Karena wanita ini harus ada pengurusan yang spesial, karena dia adalah memang fitnah. Dan ini sedikit ada pembahasan tentang posisi pengantar jenazah. Setidaknya ada 3 tempat, ada 3 pendapat di mana posisi jenazah, di mana posisi orang yang mengantar jenazah. Pendapat yang pertama, dia di
bagian depan jenazah. Ini pendapat mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali di depannya. Jadi jenazahnya di belakang. Pendapat yang kedua di belakang jenazah. Sesuai dengan hadis tadi. Hadis tentang hak sesama muslim, yaitu idza mata fatsba'hu. Ketika saudara kalian meninggal maka ikutilah jenazahnya. Namanya ikuti depan ke belakang. Maka pendapat yang kedua adalah lebih utama di belakang. Pendapat yang ketiga ini menggabungkan antara keduanya, melonggar, lebih longgar. Boleh-boleh saja sesuai dengan keadaan, di depan atau di belakang. Jadi ini lebih longgar mengenai posisi pengantar atau pengiring jenazah. Kemudian bolehkah para pengantar menggunakan kendaraan? Nah, ini juga ada sempat viral pembahasan yang seliweran mengenai pendapat Syekh Albani yang membid'ahkan mengantar jenazah menggunakan ambulan. Ini pembahasan seliweran. Tapi di sini singkatnya memang ada khilaf. Tetap yang utama adalah ketika keadaannya memungkinkan maka disyariatkan berjalan kaki. Dan hukumnya ketika tidak ada kesulitan dia membawa kendaraan maka hukumnya makruh. Pendapat Maliki, Syafi'i dan Hambali. Tapi ketika memang posisinya kuburannya jauh atau medannya terjal di wilayah pegunungan, maka boleh-boleh saja menggunakan kendaraan. Dan juga yang terakhir adalah pembahasan mengenai bolehkah ketika orang yang membawa jenazah ini jalan kaki kemudian pengiringnya naik motor. Nah, ini juga dimakruhkan. Karena suatu riwayat pernah Nabi SAW beliau dari atas tunggangan, hewan tunggangan, beliau turun karena tidak enak dengan para malaikat yang berjalan mengikuti pengiringan jenazah. Nah, setelah malaikat ini pergi, maka Nabi SAW baru naik lagi. Maka tetap dianjurkan untuk ikut berjalan kaki, kecuali ketika jenazahnya dinaikkan kendaraan. Nah, ini sudah selesai dari pembahasan awal hendak mengantar jenazah sampai sebelum ke tempat pemakaman jenazah. Masih ada satu lagi tentang proses pemakaman. Yang pembahasannya terakhir insyaallah di pertemuan yang akan datang. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di hari Selasa insyaallah. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hmm.